Good day Toy Lovers, jumpa lagi dengan saya Robin dari Toygenic. Di episode kali ini, saya akan membagikan proses modifikasi Figure Standard Amplified Metal Grey Morphasin menjadi versi Virus. Untuk desainnya sendiri, saya terinspirasi dari ilustrasi Metal Grey Virus berwarna biru ini. Mari kita mulai. Bagian cakar kaki ini saya ukir agar menjadi kasar. Alat yang saya gunakan untuk mengukir adalah tungsten pen atau scriber. Untuk bagian yang memiliki ruang sempit seperti gigi, saya menggunakan bor tangan dengan mata bor ukir diamond. Namun apes, ketika sedang memasang HP untuk merekam, HP saya terjatuh dan menimpa parts yang ada di bawah dan mematahkan beberapa parts. Jadi, untuk bagian yang patah saya coba sambungkan kembali dengan semen. Bagian kuku dan gigi saya primer putih. Sesudah kering, saya mulai menegaskan ukiran dengan warna Van Dyke Brown. Saya mewarnai kuku dan gigi dengan warna titanium white untuk efek kusam. Lalu saya wash dengan warna burnt sienna agar lebih kusam lagi. Ini perbandingan sesudah dan sebelum dicat. Untuk lidah, saya primer abu. Warna dasarnya Accretion Red N3. Lalu saya highlight dengan warna pink muda. Proses ini saya ulang 3 kali sampai mendapatkan kontras warna yang saya ingini. Untuk parts badan, beberapa part saya semen untuk menghilangkan garis sambungnya. Bagian corak biru di badan ini akan saya ubah menjadi daging otot yang terbuka di antara kulit. Jadi saya lakukan scribing mengikuti arah serat anatomi otot. Lalu serat ototnya saya pertegas menggunakan bor amplas. Bagian badan saya airbrush dengan primer abu. Bagian kulit, saya airbrush dengan warna racikan biru pucat. Bagian detil pada kulit seperti sisik, urat, dan lekukan, saya pertegas dengan warna biru. Untuk menonjolkan detil sisik, saya berikan warna kontras pink dengan menggunakan soft pastel. Badan bagian tengah saya berikan warna putih, lalu saya shading kusam dengan teknik wash. Dan bagian sisik saya pertegas dengan warna Van Dyke Brown. Bagian otot saya airbrush dengan warna dasar Accretion Red N3, lalu saya shading dengan warna racikan merah gelap. Untuk highlight, saya menggunakan warna pink yang dikuas secara tipis-tipis. Proses dilakukan berulang untuk menghasilkan gradasi. Dan untuk mempertegas serat ototnya, saya berikan kontras warna putih. Untuk membuat tempurung lutut tengkorak pada lutut kanan, awalnya saya menggunakan porcelain clay. Namun ketika sudah kering beberapa hari dan saya mulai cuci untuk mulai pengecatan, clay-nya kembali menyerap air dan menjadi lunak. Jadi saya harus membuat ulang. Namun kali ini saya menggunakan epoxy clay yang tahan air dan keras ketika sudah kering.
Proses pengecatannya sama seperti taring dan cakar. Untuk bagian rongga matanya saya cat hitam matte. Sama seperti tempurung lutut, bagian tambalan rambut juga rusak karena klaynya menjadi lunak setelah dicuci. Jadi volume rambut juga saya buat ulang menggunakan epoxy clay. Untuk pewarnaan rambut, saya menggunakan primer abu yang ditimpa dengan Accretion Red N3. Shadingnya saya menggunakan campuran merah dengan burnt sienna agar menjadi merah gelap. Bagian highlight rambut, saya menggunakan Accretion Red N3. Jika diaplikasikan dengan kuas, saturasi warnanya lebih kuat dibandingkan dengan airbrush. Untuk custom model sayap, saya menggunakan kertas bungkus bunga. Alasan saya menggunakan ini, karena kertasnya memiliki tekstur serabut yang tebal tipis, tidak merata. Tekstur ini saya rasa cocok untuk membuat model sayap yang organik. Awalnya saya menjiplak pola sayap dahulu ke atas kertas. Namun karena kertas bunga ini terlalu tipis dan lemas, maka saya perlu menambahkan plastik mika untuk menjaga bentuknya. Saya menjiplak kembali pola sayap ke atas plastik mika. Setelah mendapatkan bentuk dan ukuran pola dasarnya, bentuk sayap saya perbaharui menjadi organik dan rusak seperti pada gambar referensi. Sesudah itu, kedua sisi plastik mika ditempel ke kertas bungkus bunga. Sesudah kering, baru mulai dipotong. Sayap saya airbrush dengan dua warna, bagian atas Accretion Red N3, dan bawah biru racikan yang sama dengan warna kulit. Lalu bagian urat-urat sayap menggunakan Accretion Fluorescent Red N101. Untuk cakar metal, bagian yang saya modifikasi adalah sisi bawahnya yang kosong. Saya tetap menggunakan plat plastik yang dilem ke sisi bawah. Untuk semua bagian metal, saya primer abu. Dan warna dasarnya adalah Accretion Silver N8 dan juga Accretion Gold N9. Pada bagian dalam lampu bahu, saya cat dengan warna chrome agar pantulan cahaya membuatnya terlihat lebih terang. Beberapa detil saya kuas dengan warna emas. Saya juga melakukan panel lining untuk mempertegas detil-detil armor dan senjata. Bagian emas saya panel lining dengan warna coklat burnt sienna. Dan ini adalah contoh perbandingan parts yang sudah di panel lining dan belum. Terlihat jelas ya perbedaannya. Bagian badan Alter Rose Cannon saya panel lining dengan Accretion Fluorescent Red N101. Dan ini bagian yang paling menantang bagi saya, yaitu mata. Saya ingin membuat bola matanya lebih gahar seperti di ilustrasi dan bisa berotasi ke kiri dan kanan. Jadi saya harus memikirkan mekanismenya dan mengambil resiko untuk merombak rongga mata. Saya membuat beberapa prototipe bola mata menggunakan cetakan kue silikon dan UV resin. Saya menghabiskan waktu sekitar 4 hari untuk riset, mencoba, gagal, sampai akhirnya menemukan sistem artikulasi yang memungkinkan untuk dipasang di bagian kepala. Begitu cukup yakin dengan prototipe yang ada, saya mulai mengisi rongga mata dengan clay.
Dan tentunya perlu dilakukan tes pasang lagi. Rongga mata saya cat merah. Desain mata saya sketsa terlebih dahulu menggunakan pensil. Kini bagian mengecat mata. Bagian yang kecil namun mendebarkan bagi saya. Bagian iris pinggir mata saya cat merah. Bagian iris tengah mata saya cat kuning. Dan saya tambahkan detail urat di bagian mata. Bagian pupil mata menggunakan warna hitam. Sesudah warna dasar mata kering, saya lapisi tiap warna menggunakan warna fluoresen. Dan kembali saya tes pasang dan sinari dengan lampu UV. Agar mata lebih hidup, saya lapisi dengan gloss varnish. Namun, saya kurang puas dengan efek glossnya, jadi saya lapisi lagi dengan UV resin. Dan ini perbandingannya yang dilapisi dengan UV resin dan gloss varnish saja. Terlihat lebih hidup yang dilapisi UV resin ya. Akan tetapi, ternyata keindahan mata tersebut harus dibayar cukup mahal. Lapisannya terlalu tebal sehingga jadi tidak muat untuk dipasang di kepala. Tidak. Jadi saya harus merombak ulang rongga matanya dan menyerah. Mending bikin mata baru aja deh dari awal. Begitu semuanya sudah selesai, semua part saya varnish sesuai karakter materialnya. Bagian badan saya matte varnish. Bagian metal dan cakar saya satin varnish. Bagian rongga mata, mulut, dan gigi saya gloss varnish. Supaya lebih keren, saya menambahkan atribut tambahan untuk beberapa bagian dengan UV resin merah. Saya tambahkan pada bagian helm, meriam, dan plat dada. Pada tengkorak lutut, saya tambahkan rhinestone merah. Dan pada meriam mulut juga saya tambahkan rhinestone merah. Akhirnya semua sudah selesai. Sekarang waktunya dirakit. Ini dipasang di mana ya? Salah pasang.
Sekian episode kali ini. Bagi kalian yang menyukai video proses modifikasi ini, boleh tolong di like, dan yang nggak suka silahkan di dislike. Bagi kalian yang ingin membantu channel ini berkembang, boleh banget di subscribe. Dan bagi kalian yang ingin berdonasi, saya mempunyai akun via Traktir untuk teman di Indonesia, dan Buy Me a Coffee untuk teman internasional. Di sana saya membagikan wallpaper handphone secara gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan semangat untuk Anda sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan have a good day ahead.